Beberapa hari lalu, kita sudah membuat video yang menjelaskan kalau Honda PCX adalah salah satu motor yang sangat sulit untuk diservis. Mau ganti komstir, susah. Mau servis CVT, susah. Mau ganti spool, turun mesin, solusinya. Menariknya, ternyata bukan PCX aja yang nyusahin. Honda Stylo misalnya. Walaupun motor ini terlihat biasa aja, ternyata untuk memaintenance motor ini juga diperlukan kesabaran khusus dan kunci khusus. Karena faktanya, motor ini juga cukup nyusahin mekanik ketika ingin diservis. Nggak cuman Stylo aja, Honda ADV juga nyusahin. Intinya kebanyakan motor Honda cukup nyusahin mekanik jika ingin diservis. Lucunya lagi adalah, dikirain cuma mekanik bengkel umum yang kesusahan jika membongkar motor Honda. Namun ternyata mekanik dealer resmi pun juga cukup kesulitan untuk memaintenance bagian tertentu motor Honda. Ya nggak kesulitan sih, cuman kerepotan aja. Dan karena tingkat kesulitan dan kerepotan yang cukup tinggi ini, akhirnya harga servis di dealer resmi jadi mahal. Sebagai contoh, ganti komstir PCX. Di dealer resmi untuk jasanya aja, kalau nggak salah kurang lebih 200.000. Udah harga jasanya mahal, pengerjaannya pun terkadang bikin kita ngilu. Apalagi di bagian klip-klip bodinya. Suaranya renyah banget. Dan yang bikin tambah renyah adalah yang ngerjain anak magang. Kalau kondisinya begitu, ya biasanya ketika lagi nunggu motor selesai diservis, kalian akan nonton tutorial di YouTube. Gimana kencengin kancingan Honda PCX yang kendor atau apapun itu. Karena ya untuk jaga-jaga aja. Iya kan? Menariknya lagi adalah, ada beberapa orang yang sempat komen di video sebelumnya. Honda sengaja membuat motornya ribet dibongkar supaya konsumen dipaksa untuk menservis motornya di dealer resmi. Secara logika, ini adalah hal yang paling masuk akal. Karena yang kita tahu sejauh ini, dalam beberapa tahun terakhir, dealer resmi cukup sepi peminat jika hanya untuk memaintenance motor. Masalahnya adalah, servis resmi adalah salah satu pemasukan yang cukup besar untuk sebuah produsen. Tanpa adanya servis resmi yang mumpuni, finansial produsen mungkin akan goyang. Emang iya? Ya lihat aja contohnya Suzuki. Suzuki terkenal motornya awet. Kalau motornya awet berarti ia nggak rusak-rusak. Kalau motornya nggak rusak-rusak berarti itu motor nggak ke bengkel-bengkel. Yang pada akhirnya bengkel resmi Suzuki akan sepi pengunjung. Ironisnya, udah sepi, spare partnya pun juga sulit laku. Karena ya awet. Dan sayangnya kondisi ini akhirnya memaksa Suzuki untuk menutup beberapa dealernya karena biaya operasionalnya sudah tidak sebanding dengan pendapatannya. Jadi ya, di kasus Suzuki sudah terlihat jelas kalau bengkel resmi memang berperan penting untuk perputaran bisnis produsen. Jadi secara logika, Honda membuat motornya sulit diservis agar memaksa orang servis di dealer resmi tidak sepenuhnya salah. Apalagi ketika kita melihat berita ini. Ya, Ahas mengembangkan tools khusus untuk menservis motor Honda. Jika dilihat dari berita tersebut, ini langsung menegaskan kalau motor Honda memang cukup sulit untuk diservis. Dan jika ingin pekerjaannya rapi dan proper, kalian harus datang ke dealer, karena mereka punya special tools. Kasarnya, dengan pengembangan special tools ini, Honda menegaskan dengan sangat tegas, motor mereka memang ribet untuk dibongkar, tapi mereka punya solusinya. Memang jenius sih kalau perihal ngeruk duit nih Honda. Dan uniknya lagi, special tools ini langsung dikembangkan oleh mekanik yang udah paham banget, keluh kesah membongkar motor Honda. Yang pada akhirnya special toolsnya udah pasti akan memudahkan pekerjaan di motor Honda. Dan diketahui dalam artikel Motor Plus, Honda mengembangkan 3 special tools yang dinilai sangat inovatif. Yang pertama, alat pembuka komstir. Yang kedua, alat pembuka bushing arm. Dan yang ketiga, alat pembuka plat rem. Ya, kalau dilihat-lihat itu adalah special tools yang cukup krusial semua. Dan menurut artikel tersebut, dengan special tools itu, pengerjaan bisa jauh lebih rapi, minim bongkaran, dan yang pasti bisa lebih cepat 2-3 kali lebih cepat dari yang biasanya. Gini dong, inovasinya benar-benar kelihatan banget. Apalagi yang mengembangkan inovasi ini dari tim mekanik anak bangsa. Keren banget sih ini. Dengan adanya alat ini tentu aja bisa menambah daya tarik untuk masuk ke bengkel resmi. Jadi buat kalian yang nggak mau motornya diketok-ketok atau dicongkel pakai obeng men atau pisau bagian bodinya, atau nggak mau dibakar partnya yang susah lepas, dealer Honda sudah menjadi solusi yang cukup sempurna untuk kalian. Apalagi nih ya, jika pengerjaannya jadi lebih mudah dan lebih cepat, Honda seharusnya bisa mengurangi harga servis di motor-motornya. Jika hal tersebut kejadian, kayaknya servis motor di bengkel resmi jadi jauh lebih masuk akal. Karena ya salah satu alasan kita nggak mau ke bengkel resmi yaitu harganya yang cukup mahal. Jika harganya sangat kompetitif dari bengkel umum, tentu aja bengkel resmi bisa menjadi solusi utama untuk kaum mendang-mending. Iya kan? Apalagi nih ya, dengan sulitnya motor Honda untuk dibongkar di beberapa lokasi, Honda sudah berhasil menstop kita yang suka mengoprek atau menservis motor sendiri di rumah. Karena ya kita nggak punya special toolsnya. Yang berarti dengan sulitnya motor Honda dibongkar, Honda sudah berhasil mematikan satu pesaing utama mereka, yaitu orang yang doyan ngoprek di rumah.
Jadi persaingannya tinggal hanya dengan bengkel umum. Cukup jenius sih Honda ini. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar strategi yang disengaja atau justru efek samping dari arah pengembangan teknologi motor mereka yang semakin kompleks? Karena kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya ada dua sisi yang harus kita pahami di sini. Yang pertama sisi bisnis, dan yang kedua sisi teknis. Kita bahas dulu dari sisi teknisnya. Dalam beberapa tahun terakhir, motor Honda itu memang mengalami banyak perubahan, mulai dari rangka, layout mesin, sampai ke desain bodi yang makin rapat dan presisi. Contoh aja di bagian rangkanya. Sekarang banyak motor Honda yang sudah menggunakan rangka ISAF yang desainnya lebih ringan, lebih efisien, dan lebih padat. Bentar, padat di sini dalam arti ruang gerak di dalamnya itu lebih sempit, bukan materialnya yang lebih padat. Kalau padat, ya nggak mungkin bisa kebelah dua dong, iya kan? Dengan kondisi yang lebih padat tersebut, ketika mekanik mau masuk ke bagian tertentu, aksesnya akan jauh lebih terbatas. Belum lagi bagian bodi. Motor Honda sekarang kebanyakan full cover, plastik lagi. Dan semua yang ditutup plastik katanya demi aerodinamika dan estetika. Hasilnya memang jadi lebih keren, tapi konsekuensinya untuk bongkar satu bagian kecil aja, kadang harus buka setengah bodi. Ini yang bikin ribet. Dan ini bukan cuma terjadi di Honda sebenarnya, brand lain juga mulai ke arah sana. Tapi memang, Honda termasuk yang cukup ekstrim dalam hal ini, karena mereka sangat fokus ke efisiensi produk dan desain yang compact. Jika dilihat dari sisi teknisnya, semua ini jadi masuk akal. Namun bagaimana dari sisi bisnisnya? Jadi ketika desain dibuat semakin kompleks, secara tidak langsung Honda sudah menciptakan batasan, yang mana batasan ini bikin tidak semua orang bisa dengan mudah membongkar atau memperbaiki motor tersebut. Dan disinilah dealer resmi punya keunggulan karena mereka punya special tools. Sementara bengkel umum harus adaptasi sendiri, kadang harus trial and error, bahkan kadang harus nekat. Kebanyakan yang nekat sih. Cerita sedikit, teman saya baru punya PCX dan waktu itu mau pasang head unit di Honda PCX-nya. Untuk memasangnya harus bongkar cover stangnya, dan cara bukanya adalah menggunakan pisau tumpul. Hasilnya, klip pada patah, sambungan bodinya ya lecet. Dari kondisi tersebut, saya menyadari satu hal. Bengkel umum memiliki satu hal yang tidak dimiliki bengkel resmi. Bukan skillnya, tapi tools. Dari kondisi ini, kita bisa tarik kesimpulan sementara bahwa kompleksitas ini memang menguntungkan dealer resmi. Namun apakah semua ini memang disengaja dari awal? Jawabannya belum tentu. Kemungkinan besar ini adalah efek dari arah engineering yang dipilih yang kebetulan mengarah ke sana. Buktinya yang ngembangin special tools dari mekanik dalam negeri. Kasarnya, jika memang sudah direncanakan oleh Honda dari awal, Honda sudah menyiapkan special tools untuk membongkar part sulit tersebut. Tapi nyatanya tidak. Jadi ya, ini hanya kebetulan aja, tapi kebetulan ini benar-benar menguntungkan Honda. Kalau kata Honda nih ya, mungkin ya, wahai bengkel umum, lu mamam tuh bongkar motor Honda yang ribet. Kalau nggak ada special tools, habis deh waktu ente berjam-jam cuman buat ngurusin komstir doang. Ya bisa dikatakan pada awalnya ini mungkin adalah cacat desain konstruksi. Karena mau bagaimanapun motor Honda memang agak sulit untuk di maintenance. Namun dalam kecacatan tersebut, Honda bisa memutarbalikkan keadaan seolah-olah itu adalah langkah yang jenius. Cerdik sih Honda. Makanya nggak heran kalau Honda adalah raja dari segala raja di Indonesia. Gimana nih menurut kalian? Ini langkah yang sudah terstruktur atau emang kebetulan aja? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.